guys, it's me Sarah and welcome back to my YouTube channel. So hari ini tuh sebenarnya tanggal merah kan, tanggal 15. Tapi karena anak rahis mau ada yang salat, jadinya masuk deh. Ini sepi banget, serius sepi banget. Tuh biasanya di sini tuh ramai kan, soalnya ini ada SMA SMK Pusaka, terus ini ada SD, terus ada nanti di depan tuh ada SMP sama baru sekolah saya. Tapi ini sepi banget ya, hari libur. Sekolahnya tuh lewatin kebun-kebun, jadi kayak masih nuansa desa gitu. Apa sih? Oke. Nah, kalau ini tuh lagi ngobrol-ngobrol gitu. Nama segmen ngobrolnya itu rujak. Pertama, R itu Faruhani, U uang, J jasmani, A akademik, dan K keluarga. Nah, terus di sini tuh adik kelas gue lagi cerita kalau pulang terawih dia itu jatuh ke got, kan jadinya lucu banget kan. Jadi ya di sini kebanyakan ketawa-tawa sih. So far mereka seru banget sih. Di sini tuh kayaknya kelihatan 3 orang doang ya. Aslinya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Berlima guys. Nah terus video aslinya yang gue rekam itu 12 menit. Karena ya di tengah perjalanan baru inget mau dokuin Nah kalau yang masuk ke video ini itu cuma 1 menitan. Jadi ya begitu deh. Hai, it's the last day of Samad. Dan ya, alhamdulillah hari ini nggak pakai seragam, jadi saya tidak dilihatin orang-orang ya. Kenapa libur-libur sekolah? Nah kalau ini tuh ada orang guys, jadi nggak sepi. Terus kalau ini ceritanya adik-adik kelas 10 tuh lagi mau buat kesepakatan perjanjian gitu loh. Karena mereka mau mengadakan suatu proker yang ya lumayan lah. Jadi bekerja sama Gamis. Terus mereka harus berkomitmen gitu. Jadinya ya lumayan berat sih menurut gue. Walaupun berat, tapi gue yakin sih mereka bisa ngejalanin ini. Semangat 24. Hai. Alhamdulillah salatnya udah selesai 2 hari. Terus sekarang gue mau share apa aja yang gue udah dapet di salat selama 2 hari itu. Salatnya itu mulainya dari jam 7 sampai jam 4-an sampai rumah. Oke, yang pertama didapat itu di hari pertama kan ada 2 materi. Materi yang pertama itu tentang keutamaan Ramadan. Nah, arti Ramadan itu sendiri kan panas yang terik. Terus peristiwa-peristiwa penting yang ada di bulan Ramadan itu kurang lebih ada 7. Yang pertama ada nuzul Quran, ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Di tepatnya itu turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan. Nah terus ada yang kedua Lailatul Qadar, yang ketiga Perang Badar, yang dimana 300 umat muslim ngelawan 1000 pasukan kafir. Terus yang keempat ada Perang Khandaq, itu tadi tuh yang Perang Badar 300, kayaknya tadi nyebutnya 3000 ya. Perang Badar itu 300 lawan 1000. Kalau Perang Khandaq itu 3000 lawan 10.000. Terus Fathatul Makkah, terus Perang Tabuk. Yang terakhir adalah proklamasi Indonesia. Pasti kalian juga udah tahu kalau proklamasi itu diadain pas bulan Ramadan ya kan. Jadi kayak Indonesia aja proklamasinya di bulan Islam gitu ya kan. Terus ada amal-amal yang harus dilakuin. Enggak harus sih, amal-amal yang harus kalau mau dapet keistimewaan ya gitu. Amal-amalnya apa aja? Nah sebelumnya kalau misalnya ada amalan wajib pasti ada sunahnya. Kayak sholat wajib yang 5 kali itu dalam sehari, pasti ada yang sunahnya rawatibnya itu loh. Terus
Amalan pertama nih syahadat. Syahadat ini wajibnya. Terus sunahnya itu ada zikir, tahmid, tasbih, istighfar gitu-gitu. Terus yang kedua sholat, kayak yang tadi ada rawatib, duha, tahajud, raweh, witir. Terus yang ketiga zakat. Zakat ya yang wajib itu kan zakat pas bulan puasa. Terus yang sunahnya bersedekah. Yang keempat ada haji. Yang kelima ada tilawah. Terus itu deh. Terus materi kedua di hari pertama itu menjadi muslim pemenang. Oke, menjadi muslim pemenang itu artinya apa sih? Artinya adalah muslim sendiri itu kan orang yang orang Islam gitu, orang lah. Terus pemenang itu yang mampu mengalahkan. Jadi muslim pemenang itu orang yang mampu mengalahkan apa? Mengalahkan nafsu sama doktrin dari luar, dari orang-orang kafir. Kalau untuk nafsu itu kan dari dalam diri sendiri, jadi bisa kita kontrol. Terus kalau doktrin dari orang-orang ini kan gak bisa kita kontrol, tapi kita bisa hindari itu dengan cara ya kita berteman sama orang-orang soleh, kita berada di lingkungan orang-orang soleh gitu. Terus kata Sayyid Qutb, yang pertama itu iman yang kuat, yang kedua perjuangan yang tak kenal lelah, ketiga tahan uji dan kesabaran, keempat penyerahan total kepada Allah. Materi ketiga itu ada urgensi dakwah. Dakwah itu sendiri kan artinya menyeru kepada manusia untuk beribadah kepada Allah dengan hikmah dan pengajaran bla 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 bla. Itu panjang, karena panjang gue nggak sempat nyatetnya. Ada sih PPT-nya, cuma belum gue tulis. Terus dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Menyayangi, bukan menyaingi. Mendidik, bukan membidik. Membina, bukan menghina. Mencari solusi, bukan blablabla. Nggak sempat nyatet lagi. Oke, terus yang tadi tuh di pengertian dakwah kan menyerukan kepada manusia gitu kan. Kenapa kepada manusia? Ya emang tugas manusia ya cuma buat manusia. Kalau jin itu ya kan jin udah ada di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Terus surat Al-Fusilat ayat 33 yang kurang lebih itu kita menyeru kepada Allah. Terus Al-Imran ayat 110 mengandung arti umat terbaik menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Terus di sini ada strategi dakwah. Pertama, menyiapkan perbekalan dakwah. Poin-poinnya itu ada pertama yang A, ruhiyah. I see. Berarti ini dalam perbekalan ini kita harus nyiapin diri kita dulu nih. Yang pertama kan ruhiyah kita gimana ibadah wajib sunnah, interaksi sama Al-Quran itu harus udah selesai. Terus yang kedua fikriyah, manajemen dakwahnya. Yang ketiga jasadiyah, tubuh sehat dan kuat. Jadi dalam berdakwah tubuh kita itu harus fit, harus sehat jasmani dan rohaninya. Terus yang kedua ada pahami kondisi objek dakwah. Dibagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama A, segmentasinya. Kita harus tahu nih kita berdakwah untuk siapa, untuk pendukung, peserta, atau kontra. Contohnya sama rohis sekolah gue kan. Misalnya gue berdakwah untuk pendukung rohis, peserta rohis, atau malah yang kontra dengan rohis. Kalau pendukung kan beda treatnya, peserta juga beda, kontra apalagi beda. Terus yang kedua hobi. Kita berdakwah harus punya strateginya, itu yaitu hobi. Misalnya orang yang kita dakwahin hobi jalan-jalan, ya udah kita ajak jalan-jalan, tapi kita selipin juga nih dakwah kita. Terus nonton Nusa Rara gitu misalnya, terus nyanyinya main hadro gitu, terus mager.
Mabar mungkin bisa sambil ngomongin yang Islam gitu ya kan. Terus yang ketiga, kita harus punya database, soalnya kayak nama orang yang mau kita dakwahin siapa-siapa aja, gitu-gitulah. Terus yang ketiga, project dakwah itu ada buat massal, tablik, atau individu fardiyah. Udah sih, kayaknya itu aja yang gue catat. Sama ada beberapa kata quotes ya yang gue catat juga, yaitu jangan sampai ada atau nggak adanya kita itu tidak berpengaruh apa-apa buat orang lain. Terus yang quotes yang ketiga ini kayak buat diri sendiri gitu lah, kalau kita harus siap ketika pasukan kita hilang. Udah itu aja sih kalau nggak salah ya. Yap, udah selesai nih videonya. Kalau misalnya ada yang salah-salah dari yang gue sampaikan tadi, sok atuh dibenerin ya di kolom komentar. Thank you guys udah nonton video yang gak jelas ini. Have a nice day. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan.